terkait aksi massa yang menuntut hasil pemilu 2019 di Jakarta yang akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Julkarnain Adinegara mengatakan bahwa ada sebagian warga Sumatera Selatan yang bertolak ke Jakarta untuk mengikuti aksi pada 22 Mei. Menurut Kapolda Sumsel, sesuai dengan informasi intelijen bahwa ada warga Sumatera Selatan yang ikut ke Jakarta, namun jumlahnya tidak terlalu banyak dan warga yang ikut ke Jakarta sifatnya perorangan. Sebelumnya juga pihak kepolisian dibantu dengan TNI juga melakukan upaya pendekatan dan berbicara dari hati ke hati. Meski demikian, pihaknya tetap menghargai hak asasi warga yang berangkat dari Palembang, Lubuk Linggau, dan Prabu Muli. Berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya, tidak ada informasi terkait berkumpulnya massa, baik di KPU maupun Bawaslu. Walaupun begitu, pihaknya tetap menyiapkan pasukan kepolisian sebagai bentuk antisipasi. Kapolda Sumsel berharap kondusivitas di wilayah Sumatera Selatan khususnya dapat terjaga meski proses pemilu 2019 telah berakhir, serta berharap masyarakat juga ikut menjaga kondusivitas setelah pesta demokrasi ini dan tetap mengikuti mekanisme konstitusional sesuai ketentuan undang-undang. Sampai sejauh ini tidak ada informasi yang memberitahukan kepada kami kepolisian adanya perkumpulan massa apakah di tempat KPU maupun Bawaslu provinsi, kabupaten kota. Jadi sejauh ini kita insya Allah aman damai. Walaupun demikian kami tetap menstandbykan pasukan kami bersama Kodam 2 Sriwijaya untuk sebagai bentuk antisipasi. Dan tentu saya menghimbau seperti dengan Pak Gubernur tadi kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, mari kita ikuti mekanisme yang konstitusional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi bahwa apakah ada, mungkin kalian bertanya, orang Sumatera Selatan akan ke Jakarta. Sesuai dengan informasi intelijen memang ada, tetapi insya Allah tidak terlalu banyak. Dan kami berikhtiar dengan cara-cara pendekatan yang islami, sebagai rahmatan lil alamin. Saya menghimbau lah untuk apa, seperti tadi Ketua FKUB kemukakan bahwa keburukan-keburukan mungkin akan lebih besar daripada kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Lebih baik kita misalnya menunggu menyerahkan sepenuhnya secara peraturan perundang-undangan atau konstitusional itu. Jangan melakukan langkah-langkah yang inkonstitusional. Tim Liputan Sriwijaya TV.